Halo Bisma, Bayu, bentar ya. Kita tunggu teman-temannya ya. Halo, selamat malam Bisma sama Bayu. Halo, sebentar. Bayu udah kembali kah? Oke, kita akan mulai aja ya kalau gitu ya. Sip. Bisma sama Bayu boleh nyalain dulu kameranya sebentar. Padahal mau coba absen dulu ya.
Mau coba Kak Dot fotoin. Ini Kak Dot coba fotoin dulu ya. Sebentar, Anin, Bayu, Hafiz, Naufal, Alexander, Ica. Berarti yang udah hadir itu ada eh ya berarti yang hadir udah ada Bisma sama Bayu ya. Nah, sip udah ada Ica juga. Halo Ica. Bisma, Bayu, sama Ica boleh nyalain dulu kameranya sebentar ya. Coba. Bisa? Kalau apa? Kalau nggak bisa tolong dibilang di chat ya. Coba Kadot biar tahu dan supaya kita mulai juga kelasnya ya. Oke, sip. Kalau gitu nggak apa-apa. Kita foto aja. Berarti ada Bayu, Bisma, sama Ica. Oke. Sebentar ya. Nah, oke. Sip. Oke, selamat malam Bisma, Bayu, sama Ica. Seperti yang diinfokan di grup ya. Apa eh di minggu kemarin kalau minta maaf ya mungkin betul agak kelelahan dikit tapi hari ini kita akan coba mulai review dulu ya dari yang lesson 2 mengenai yang game labirin gitu ya. Nah nanti Kak Daud akan coba kirimkan dulu dari yang awal jadi biar kalian bisa tahu gimana caranya menambahkan dari yang lesson 2 yang baru ini gitu ya. Oke, nah jadi nanti kita akan bareng-bareng aja langsung mulai ngoding sama kita projectnya akan tetap yang labirin ya kayak gitu. Bisma Bayu Ica udah pada makan malam belum? Coba boleh dibalas di chat juga ya. Bisa dibalas di chat. Udah pada makan malam? Belum Kak? Oke. Sudah Kak? Oke. Nah yang belum Ica ya kalau sambil sambil makan boleh ya. Sambil nyemil-nyemil. Oke. Sip. Kita akan mulai aja kalau gitu ya. Ini udah ada Alexander juga. Halo Alexander. Oke, sip. Kita akan mulai aja kalau gitu ya. Jadi, hari ini kita mau lanjutin lagi pelajaran kita mengenai modul 5 lesson 2 ya.
Nah, modul 5 lesson 2 itu tentang apa? Itu adalah tentang labirin gitu ya. Kita akan membuat game yang namanya labirin. Sebentar dulu. Nah, jadi kita mau melanjutkan game labirin kita ya. Kalau labirin yang di minggu kemarin itu kan udah ada satu part ya. Nah, hari ini kita mau menambahkan lagi yang part kedua kita. Oke? Nah, oke deh, kita akan mulai saja. Jadi, di lesson kedua ini kita belajar apa sih? Sebenarnya di lesson kedua ini kita mau belajar yang namanya, nah, semuanya boleh sambil dibuka dulu VS Code-nya ya, supaya nanti nggak loading lama ya. Coba sambil dibuka dulu VS Code-nya. Ini Kak Daud juga sambil buka VS Code ya. Sambil login silahkan. Ntar sambil login dulu. eh Nah, oke. Sip. Udah ya, ini Kak Daud udah login nih. Jadi kalian yang belum login boleh dibuka dulu VS Code-nya silahkan. Supaya kita bisa langsung buka aja si project-nya ya. Oke deh. Nah, jadi di labirin bagian 2 ini sebenarnya kalian akan belajar yang namanya pergerakan dari si player dan juga enemy gitu. Nanti kalian bisa membuat sebuah sprite itu bisa dikontrol menggunakan keyboard, tanda panah ya. Itu bisa kanan dan kiri gitu. Ya, sama atas bawah juga sih. Nanti kalau misalnya enemy dia bisa bergerak ke kanan dan kiri otomatis gitu. Nah, gimana caranya untuk kita bisa ngebuat itu? Ya, caranya adalah kalian akan membuat kelas yang baru ya. Jadi kalian akan membuat kelas yang baru, namanya adalah kelas player sama kelas enemy ya. Nah, di kelas player sama kelas enemy ini kalian akan coba membuat di mana ada pergerakan. Kalau misalnya kelas player, berarti nanti dia deteksi dulu nih, deteksi dulu semua yang ada di keyboard ya, semua yang ada di keyboard nanti dideteksi pakai keyget press ini gitu ya. Nih, nanti dia deteksi dulu keyget press, nanti kalau misalnya ada yang dipencet tanda panah atas berarti y satunya minus 10. Ingat ya, jadi koordinat dalam game itu kan di Pygame itu nggak kayak yang di Turtle gitu, 00-nya di tengah. Nah, ini kalau di dalam Pygame 00-nya itu di ujung kiri atas gitu ya. Nah, makanya nanti akan ada di update itu ada key up, key down, key left, sama key right. Untuk apa? Untuk dia bisa bergerak gitu ya. Kita merubah berdasarkan koordinat di dalam sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Nah, terus kalau misalnya yang player ini ada pertanyaan dulu nggak? Player ini ada pertanyaan dulu. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan buat lagi yang berikutnya yaitu yang enemy. Nah, kalau yang enemy ini dia otomatis gitu. Jadi nanti kalian akan membuat dia bisa bergerak secara otomatis. Caranya gimana? Caranya berarti kalian perlu tahu dulu nih titik X1 sama titik X2-nya berapa. Supaya apa? Supaya kalian tahu belokannya gitu. Jadi nanti kalau misalnya oh udah di X1, ya udah berarti nanti dia akan pindah ke X2 gitu. Ya, pasti selalu kayak gitu. Oke? Ya, jadi nanti di dalam si update yang enemy itu berbeda lagi dengan si player. Jadi makanya
kita butuh class enemy juga. Ya, jadi ada dua ya yang hari ini ya yang akan kita buat. Oke, ada pertanyaan dahulu nggak? Coba ada pertanyaan dahulu, boleh dijawab di chat juga ya. Ada, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita coba langsung aja. Bentar, kita langsung praktekin aja ya. Kalau gitu semuanya boleh langsung dibuka saja akun masing-masing ya di VS Code. Bentar. Sambil dibuka aja yang di VS Code-nya ya. Itu dibukanya yang mana? Berarti kalau yang di VS Code, kalian bukanya yang ini ya. Yang bukanya itu modul 2 lesson 2 aja. Di situ ya. Dibukanya dari situ. Sudah? Nah, kalau sudah, jadi kalian bisa pakai dulu yang ada di chat Zoom ya, supaya kita bisa lanjutinnya bareng-bareng. Oke. Nah, yang di lesson 1 itu dia tampilannya seperti apa sih? Dalam tampilannya yang di nomor 3 ya, kita buka dulu. Waduh, loading banget nih. VS Code-nya loading bentar, guys. Punya kalian bisa kebuka nggak? Nah, oke. Sip. Jadi, eh, ini ya, tampilannya itu seharusnya seperti ini untuk yang di modul 2 lesson 2 ini ya. Kita yang bagian 2 nih. Kalau kalian jalankan, dia nanti akan seperti ini dulu nih. Lanjutin dari yang lesson 1 ya. Nah, jadi udah muncul untuk si player sama si enemy-nya. Nah, tapi belum bisa bergerak gitu ya. Nah, caranya gimana biar dia bisa bergerak? Bentar. Nah, ini harusnya seperti ini ya.
Waduh, oh salah, typo typo guys. Ini ya. Tuh, jadi nanti dia sudah bisa muncul untuk si player, enemy, sama si final sprite-nya. Ya. Nah, PR-nya adalah gimana caranya biar kita bisa menggerakkan si apa si player sama si enemy-nya, ya kan? Nah, caranya berarti kalian tinggal pakai dulu ya untuk yang di VS Code-nya itu dari Google Docs ini sebentar. Jadi kita biar lanjutinnya bareng-bareng gitu ya, sama template-nya kayak punya kado. Kalian pakai aja kalau udah dibuka VS Code-nya yang ada di link Google Docs ini ya. Nah, ini ya, labirin part satu. Nah, kalian boleh buka yang ada di chat Zoom ini. Kita lanjutin dari yang part satu ini ya. Nanti supaya di part 2-nya nggak bingung gitu. Cara ngerjainnya yang gimana. Kak, saya mes.py-nya kehapus nggak apa-apa, Kak. Gini caranya, Ica. Kalau mau nambahin, kamu tinggal klik kanan di program itu, kamu klik new file. Lalu tinggal dibikin mes.py. Ya, coba. Ini punya Kak Daud udah ada, jadi nggak bisa. Kalau punya kamu kan kehapus. Harusnya udah bisa nih. Mes.py. Nah, nanti kodenya ditaruh di mes.py ya. Bukan yang .id, oke? Ingat, bukan yang di .id. Udah bisa semua, Kak? Oke, sip, bisa ya. Nah, kalau sudah bisa, kita coba lanjutin ya dari yang terakhir ini. Kita mau bikin kelas baru, gitu ya. Nah, kelas barunya itu kita sebut sebagai bentar, si player sama si enemy ya, guys. Nah, kalian akan buat si player sama si enemy. Caranya berarti gimana? Caranya di bawah yang game sprite, itu kalian taruh di sini ya, player nih, ya di baris 21 tuh yang ada win with, itu ditaruh aja di situ, ya, class player. Kemudian yang class enemy juga, ya, jadi ada dua, ya, supaya apa? Supaya sekaligus saja ya, dia biar bisa bergerak gitu, ya. Ingat, class player sama class enemy ini tujuannya untuk apa? Tujuannya dia agar kita bisa membuat player dan enemy-nya bergerak gitu, ya. Nah, coba langsung dibuat aja. Lihat yang win with ini dibuat di atasnya ya. Tolong diperhatikan spasinya. Nah, kalau misalnya mau dilihat dari grup WhatsApp juga boleh. Ini kado kirimin lewat grup WhatsApp ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain ya. Yo, coba langsung dipraktekin dulu bikin player sama enemy-nya.
Mister P-nya nggak ada. Mix apa? Oh, nggak ada. Boleh share screen coba yang nggak ada. Ya, boleh share screen mana? Bentar, Lex. Bentar dulu. Mana, Lex? Oh, ini. Kamu tinggal klik kanan aja di sini, Lex. Di programkan ini, klik kanan. Mm-mm. New file, maze.py gitu. Maze. Ya, benar. Udah langsung ketik aja. Maze.py. Mana? Tadi klik kanan, dibikin lagi, new file. Maze.py. Dibuat kayak gini ya. Hmm, sip. Dah, ntar. Oke, udah langsung dibuat. Lanjutin lagi, Lex ya. Kayak yang tadi. Yang udah Kak Daud bilang. Ini Kak Daud coba share screen lagi ya. Daud mau nyalain avatar ya. Kalau ada pertanyaan tanyain ya. Kira-kira ini 10 menit lagi aja sebelum kita lanjutin lagi ke bagian yang berikutnya ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanyain aja silakan. Oke? Yuk coba langsung kita praktekin aja.
Boleh, Ica. Mana? Boleh share aja, Ica. Aduh, kok gini sih bentar. Golden Open Background. Kamu udah login belum? Algoritmikanya coba diklik. Kok nggak ada file di sini sih? Coba kamu klik kembali dulu, Ica. Harusnya di situ ada file-file gitu. Kamu klik file apa kembali aja. Hmm, kalau masih belum ada nggak apa-apa kamu kembali. Ah, ini udah ada nih. Coba ini di close aja. Kamu klik kanan mesh.id. Kamu klik kanan, terus kamu close. Ah, terus, dah coba di run debugging lagi. Ya ini salah nih. eh Baris berapa tuh? Ini digedein nih, Cak. Karot nggak bisa. Oh, ini kasih tab aja. Nah, siap coba run lagi. Oke, siap sudah ya. Yang lain sudah belum? Oke, sambil nunggu ya. 5 menitan lagi ya. Boleh di share screen terlebih dahulu. Yuk, silakan. Di share screen terlebih dahulu. Langsung dikerjain aja ya. Coba kalau ada pertanyaan boleh lewat chat lagi. Itu kayak Ica. Atau ada pertanyaan lain juga silakan ya. Halo Nova. Kalau Kak, maaf baru gabung. Iya, nggak apa-apa Nova. Siap Nova. Oke, kalau Naufal, ini Naufal bisa kamu klik aja yang ada di chat Zoom ya, Google Docs ya. Bisa kamu pakai aja yang dari situ. Sebentar Kado coba kirimin ulang. Nah ini ya, tadi teman-teman yang lain udah mulai duluan sih. Jadi Naufal boleh langsung aja pakai yang udah jadi ini silahkan ya. Kamu bukanya yang di latihan kemarin lagi sih Naufal. Jadi langsung dibuka aja dan langsung dikerjakan ya. Silahkan. Ya, coba langsung dikerjakan aja. Sudah semua? Coba 2 menit lagi kita lanjut ya.
Kak, ini yang error mana? Boleh di share screen, Bayu? Yo, share screen. Mana? Eh, an indent doesn't match any outer indentation level. Berarti baris 46. Coba Bayu lihat baris 46. Hmm, ini kasih spasi, Bayu. Nah, sip, boleh di run lagi, without debugging. Hmm, Astronot Tribute Reset. Scroll ke atas, lagi, lagi, scroll ke atas lagi. Atas, lagi, lagi. Loh, itu yang reset harusnya yang tadi, yang reset di bawah itu yang reset tadi, mana sih? Mana resetnya scroll bawah lagi? Ini harusnya di game sprite, ini dikeatasin. Kamu select aja dari baris 46 sampai 47 di select. Terus ALT atas, ALT panel atas, ALT di keyboard ditahan. Cari ALT tulisan. Atau mau Ctrl X, Ctrl V juga boleh sih. Udah Ctrl X, Ctrl V deh. Di-cut, di-cut. Atau Ctrl C, Ctrl V juga boleh. Bebas. Dipindahin ke atas. Bisa nggak? Sini-sini sama Kak Daud. Ini ALT atas juga boleh nih. Oh ya, itu dia naik. Dah, coba run itu debugging ya. Udah ya. Oke, kita lanjutin lagi ya kalau gitu. Nah, di bagian berikutnya itu kita mau bahas apa? Berarti bagian berikutnya kita tinggal panggil aja atau update ya si playernya kita gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di VS Code-nya itu kan ada monster sama Pac-Man tuh ya. Ini kita ganti yang monster jadi enemy ya, yang Pac-Man itu jadi player. Nah, terus habis itu di dalam looping gamenya kalian tambahin player.update sama monster.update juga ya. Dot update supaya apa? Supaya bisa kontrol ya. Monster.update juga. Nah, kalau kita run, waduh, error. Player is not defined. Namanya apa sih? Oh, Pac-Man. Sorry, sorry, sorry. Pac-Man ini namanya Pac-Man. Pac-Man. Nah, nih ya. Jadi nanti sudah bisa nih ya untuk si enemy sama playernya kita gerakin. Udah, sampai situ dulu aja, guys. Ya. Jadi mana aja yang kita tambahin ya? Yang kita tambahin adalah kita menambahkan dulu Pac-Man update sama monster update. Sama yang di Pac-Man ini monster itu kalian rubah ya yang game sprite jadi player dan enemy. Oke, coba dirubah dulu.
Kenapa kita rubah? Ingat ya, karena kita mau pakai dari yang mana? Ayo, dari yang kelasnya ya, yang udah ada gitu. Jadi kita nggak usah pakai game sprite lagi, karena kan kita udah punya sendiri supaya bisa digerakin ya. Diganti ya, yang game sprite jadi player, yang monster juga yang game sprite-nya jadi enemy. Ya, kalau sudah, tinggal ditambahin ini Pac-Man update sama monster update. Ya, coba ada pertanyaan dahulu. Ayo, 5 menit aja ya. Ini pendek banget sih. Ah, tadi yang kelas enemy saya belum selesai. Belum selesai. Udah ya. Nih coba. Yang belum selesai boleh tambahin. Nggak, 8 menit aja ya. Yang udah boleh dikasih tahu di chat ya. Coba udah berhasil atau belum. Atau misalnya ada yang error juga kasih tahu. Ini apa Bayu sama Ica gimana? Udah belum? Sama Noval juga. Dan Lix. Halo, boleh dikasih tahu di chat?
Eh, udah ya, clear ya. Kalau nggak ada yang di chat, berarti udah pada beres ya. Coba 4 menit terakhir aja. Ada yang punya pertanyaan dulu? Bah, kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan ya. Udah coba.
Oke, sip. Kalau udah semua berarti ya. Nah, nanti boleh dicek lagi dari Google Docs-nya ya. Itu jadi part 2. Nah, silakan. Oke, jadi itu aja. Hari ini kalian sudah belajar membuat enemy sama player. Ya, bergerak otomatis sama bergerak manual menggunakan keyboard. Kalau misalnya dari kalian belum ada pertanyaan, langsung kita cukupkan ya. Dan nanti kita ketemu lagi di hari Jumat. Oke? Nanti berarti kita belajar yang labirin part 3 ya. Untuk yang di hari Jumat. Dan kita finishing gamenya agar dia nanti bisa ada logika gamenya juga ya. Kalau kalian nanti menyentuh musuh, menyentuh gol itu seperti apa. Oke? Itu aja. Sebelum kelasnya tutup, ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, kelasnya kita cukupkan. Dan kita ketemu lagi di hari Jumat. Ya. Bye-bye. Bisma, Bayu, Cia, sama Nova. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Makasih Terima Kak. kasih. Halo, Makasih ya, Kak. terima kasih ya semuanya. Bye-bye. Makasih ya Kak. Ya.